Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan tugas mid semester untuk ilmu Al-Quran. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani Latif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian wahyu, pengertian Al-Quran, dan proses turunnya Al-Quran, dan yang terakhir itu jam'ul Quran atau proses pengumpulan Al-Quran. Nah, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian wahyu. Wahyu adalah perkataan atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada makhluk melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu sendiri menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, proses turunnya Al-Quran ini terjadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, saya akan menyebutkan 3 manfaat turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar mempermudah menghafal ayat-ayat ataupun wahyu yang turun. Yang ketiga, sesuai dan berurutan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jam'ul Quran atau proses pengumpulan Al-Quran. Definisi jam'ul Quran itu sendiri adalah proses penyimpunan dan perawatan Al-Quran yang meliputi penghafalan dan penulisan Al-Quran. Nah, proses penurunan Al-Quran terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama pada periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada periode Abu Bakar, yang ketiga pada periode Utsman. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dari Nabi Muhammad terlebih dahulu. Nah, proses pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu melalui proses penghafalan dan penulisan yang bertujuan untuk menguatkan hafalan para sahabat. Yang kedua pada periode Abu Bakar. Nah, pada periode Abu Bakar ini dilakukan penghimpunan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran dikarenakan banyaknya hafiz-hafiz yang meninggal pada perang Yamama, yang mengakibatkan banyaknya hafiz yang gugur pada saat itu. Itu sebabnya dibukukan Al-Quran pada masa itu. Nah, pada masa Abu Bakar, disitulah awal mula titik balik Islam, dikarenakan pada masa Abu Bakar berhasil mendemokrasikan pemerintahan Islam. Yang kedua, Abu Bakar berhasil membukukan Al-Quran. Yang ketiga, Abu Bakar berhasil memperluas wilayah Islam. Nah, namun pada masa Abu Bakar ini ada juga kejadian-kejadian seperti munculnya nabi-nabi palsu atau nabi-nabi baru, dan yang kedua banyak masyarakat yang murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga yaitu banyak dari masyarakat yang tidak ingin lagi membayar zakat dikarenakan mereka berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, lalu siapa yang akan menerima zakat. Nah, selanjutnya yaitu pada masa pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman. Nah, pada masa Utsman ini dilakukan pengumpulan Al-Quran dikarenakan banyaknya perbedaan bacaan Al-Quran tersendiri di setiap wilayah. Itu sebabnya mulailah disatukan semua cara pembacaan Al-Quran di seluruh wilayah atau disamaratakan bacaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku lulakum syukran kaziran ala ihtimamikum, wallahi ya tawalla sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.